Selamat malam Pak Markus. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang hubungan hubungan Indonesia dengan negara lain. Yaitu topik pada hari ini adalah hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Nah, hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Namun, hubungan Jerman dengan Indonesia merupakan hubungan persahabatan Jerman terlama dengan negara di luar Eropa. Jauh sebelum kemerdekaan, istilah Indonesia yang menjadi nama negara kita juga dipopulerkan oleh orang Jerman, yaitu Adolf Bastian. Dalam laporannya menyebut Hindia yang disambung dengan kata bahasa Yunani, yaitu Nessus, yang berarti pulau. Nah, ada juga hubungan dagang Jerman dan Indonesia bisa ditelusuri sejak abad ke-19. Sebagai contoh 7 tahun setelah Siemens didirikan di Jerman pada tahun 1854. Rumah Siemens sudah aktif di Surabaya. Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah kesusastraan dan seni Jerman pada abad ke-19. Dan pelukis Indonesia Raden Saleh pada tahun 1807 hingga 1840 mengabadikan perkembangan seni di Dresden, yaitu di Jerman, secara signifikan. Hubungan Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, yaitu sejak tahun 2012 kembali mencapai milestone baru dengan disepakatinya dokumen The German-Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership Shaping Globalization and Sharing Responsibility oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY dan Kanselir Angela Merkel di Jakarta pada 10 Juli tahun 2012. Dalam dokumen tersebut, kedua pemimpin telah menyepakati 5+3 area kerjasama yang perlu dikembangkan, yaitu Economic Cooperation, Education, Research and Technology, Health, Defense Industry, Food Security, Food Energy, and Transportation. Nah, di tahun 2012 ini, kedua negara ini menjadi mitra strategis komprehensif yang bertekad untuk terus mengembangkan hubungan bilateral secara positif, konstruktif, dan saling menghormati kedaulatannya masing-masing. Nah, dalam perkembangannya, hubungan bilateral Indonesia dan Jerman tersebut semakin meningkat dan erat dengan adanya momentum kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Berlin pada 17 hingga 18 April tahun 2016. Presiden Joko Widodo dan Kanselir Angela Merkel telah menyepakati kembali penguatan hubungan kemitraan strategis kedua negara ini melalui 3 fokus bidang kerjasama, yaitu ada pendidikan vokasi, yaitu Technical Vocation Education Training. Kedua, energi terbarukan atau dikenal dengan Renewable Energy, dan Maritime, yaitu Maritime Cooperation, demi kebutuhan negara dengan kepentingan nasional Indonesia dan Jerman di masa mendatang. Nah, Indonesia dan Jerman ini mempunyai dua bidang kerjasama, yaitu ada kerjasama ekonomi dan pendidikan. Nah, saya ingin menjelaskan yang ekonominya dulu. Nah, kerjasama ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Hal ini dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategis lainnya turut memperkuat kerjasama ekonomi bilateral kedua negara, diantaranya ada kerjasama pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial dan tenaga kerja, energi, infrastruktur, dan juga transportasi. Nah, di sektor perdagangan, Jerman juga salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi, teh dan rempah-rempah, alat fotografi, kayu, dan juga mebel. Nah, sementara produk ekspor Jerman ke Indonesia
kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut, mesin untuk industri, mesin industri yang memproduksi produk plastik, packaging, peralatan perkapalan, peralatan komunikasi, barang kimia, peralatan laboratorium, dan juga produk metal. Nah, saat ini tuh udah ada 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia. Proyek investasi Jerman di Indonesia masih didominasi sektor-sektor metal dan machinery industri, industri kimia dan farmasi, transportasi, storage, dan industri komunikasi. Nah, ada beberapa perusahaan Jerman juga yang melakukan investasi di Indonesia, yaitu Deutsche Post, Robert Bosch, itu jam tangan ya setahu saya, Bayer, Volkswagen, Mercedes-Benz, Adidas, Allianz, BASF, dan BMW. Dan yang terakhir ada pendidikan. Nah, pendidikan pada Jerman menjadi satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman berdasarkan data lapor diri. Nah, pada bulan Oktober 2017, saat ini terdapat 6.371 orang mahasiswa Indonesia di Jerman dan berbagai jenjang mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral. Nah, kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Jerman secara formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencakup bidang pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan serta pengembangan teknologi. Jadi sekian hubungan Indonesia dan Jerman, yaitu hubungan bilateral, sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan.